Oke, halo semuanya. Kembali lagi di sini ya. Kita akan bahas satu persatu. Jadi ini adalah sesuai request teman-teman ya. Jadi di sini kita mau mengeluarkan beberapa produk yang sesuai request ya. Jadi project kita kali ini sudah bermain untuk ukuran laras panjang ya. Seperti ini contohnya ya. Jadi kita tetap menggunakan filamen khusus ya. Kita kasih bocoran ya sedikit bahwa filamen yang kita pakai itu bukan jenis filamen yang seperti kalian lihat ya. Ada beberapa filamen biasa seperti PLA Plus dan lain-lain. Kita menggunakan filamen khusus ya, yang tingkat durability-nya itu sangat tinggi. Dan ini sampelnya seperti ini ya. Ini untuk yang pendek, yang ukuran kacang 22. Dia tetap ini tetap kokoh ya. Ini untuk edukasi teman-teman ya, karena kita di Indo itu sudah ketinggalan 4 tahun bahkan 5 tahun lebih maju daripada negara lain. 4 tahun 5 tahun lebih maju dari negara lain. Jadi ini itu sudah jadi pengetahuan lama, sudah menjadi peraturan lama yang sudah cukup banyak beredar ya di luar negeri. Jadi ini menggunakan filamen khusus ya teman-teman. Cuma untuk berhubung dengan tingkat durability yang tinggi, maka disesuaikan dengan kacang ya teman-teman. Ini bisa menggunakan kacang 22 atau menggunakan kacang yang lebih kecil lagi ya, yang agak lebih besar sedikit maksudnya ya, seperti 32 atau 9 kali 17 ya mungkin ya. Seperti yang digunakan di bagian di sini. Ini menggunakan kacang 22 dan jika kalian masih mempertanyakan ya, teman-teman masih banyak yang menanyakan apakah ini pecah. Itu semua tergantung filamen ya teman-teman. Jadi kalau filamennya sembarang pasti dijamin pecah ya. Tapi kalau menggunakan filamen khusus, hasilnya pasti akan cukup bertahan ya. Bisa menyesuaikan dengan recoil atau hentakan dari kacang ukuran tersebut ya teman-teman. Ini contohnya seperti ini, dan kemudian untuk project yang sedang kita buat, ini ada trial and error ya. Jadi ini sudah 100% berhasil tapi ada yang gagal ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya itu untuk proses cetak yang gagal. Itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ini hasilnya tuh harusnya seperti ini. Ya. Harusnya seperti ini. Tapi ketika baru proses sekian persen cetak, itu dia mengalami kegagalan di sini dan langsung kita stop ya. Walaupun kegagalannya itu sedikit sekali ya. Jadi langsung kita stop. Ini ada support ya, supportnya itu seperti biasa bisa kita lepas seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Sudah dilepas. Tapi ini sudah tidak terpakai ya teman-teman. Ini karena gagal cetak. Jadi kita harus mengkondisikan settingan cetak yang sempurna ya teman-teman. Bahkan kita mengukur dari ukuran nozzle dan dimensi dari infillnya dan atau dari settingan printer itu sendiri ya teman-teman. Tidak bisa kita beberkan di sini karena itu rahasia dapur ya teman-teman. Semua orang bisa buat tapi tidak dengan settingan dan jenis filamen teman-teman. Ini contohnya yang sudah jadi itu seperti ini. Tetap bagian vital itu kita pakai bahan baja ya teman-teman. Seperti chamber, barrel, dan pin hammer, recoil, extractor, ejector, dan lain sebagainya teman-teman. Ini untuk case-nya seperti ini. Jadi sama halnya seperti motor ya teman-teman. Itu kalau dipakai untuk membawa dengan beban ratusan kilo masih tetap kuat ya teman-teman. Walaupun bodinya plastik, tapi dalamnya tetap hanya itu bahan besi atau baja ya teman-teman. Kalian pasti tahu ya. Logikanya seperti itu teman-teman. Jadi ini yang sedang dalam proses. Jadi kita nggak bisa spill yang sudah jadi karena terlalu sangat riskan sekali ya teman-teman. Ini juga yang merah tadi kita spill sedikit, tidak bisa spill
dengan sangat vulgar karena mengingat algoritma YouTube sangat ketat sekali teman-teman. Dan kita ada berapa ratus channel kita siap meluncur, walaupun satu ke banned, kita masih bisa meluncur ratusan channel lagi teman-teman ya. Oke, ini edukasi yang benar-benar sangat ringan di kantong ya teman-teman. Ini juga bagian yang gagal. Seperti ini, harusnya lanjutannya seperti ini ya teman-teman. Nah, lanjutannya seperti ini harusnya. Nah, ketika sudah sampai sini kita stop. Karena memang ada yang kurang presisi ya. Kita stop, kita cetak ulang. Padahal belum parah ya. Hasilnya juga terlihatnya memang masih bagus. Tapi bagi saya ini ada kegagalan dalam cetak. Mungkin bisa dari posisi objek ya. Gitu. Ini ada bagian untuk switch untuk melepas make. Nah, di sini ini ada switch-nya. Seperti ini ya. Switch-nya, dan ini ada make-nya. Make-nya ini tinggal dikasih spring ya, teman-teman. Tinggal dikasih spring. Ini ada make base. Make base-nya tapi tidak support karena ini terlalu pendek. Jadi kita nanti bakal bikin lagi make yang ukurannya lebih memanjang ke bawah. Begitu ya. Oke, dia sudah mengunci seperti ini. Dan ini untuk ukuran kacang 22. Kacang 22 itu seperti ini teman-teman ya. Kita kasih contohnya. Untuk kacang 22-nya kita punya replikanya ya. Karena kalau ya asli nanti kena beda teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Jadi ini kalau sudah dikasih spring itu dia pasti akan terdorong. Nah, begini. Set ke atas kemudian terdorong keluar. Begitu ya teman-teman. Ini untuk perintilannya teman-teman ada ekstraktor. Ada bagian make locker. Dan ini untuk yang pendek jelas pasti menggunakan kacang 22 ya teman-teman. Kita nggak bisa spill banyak. Yang jelas untuk kalian yang minat silahkan tinggal WA saja ya. Nomor sudah sesuai ada di bawah sini. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tetap kalian menghubungi nomor di sini ya. Ini mau ditaruh di mana ini bingung ya teman-teman. Jadi kita taruh sini saja. Karena terlalu sempit teman-teman. Oke, jadi ini dimasukkan ke dalam seperti ini. Ya. Tadi sudah saya praktekkan. Kemudian sini untuk yang pendek. Dan ini untuk yang gagal ya. Ini untuk gagal. Oh, ini yang gagal ini teman-teman. Karena dia bagian sininya, bagian endoronya kurang support ya. Ya. Ya betul teman-teman. Yang terpakai yang ini teman-teman. Yang ini. Yang terpakai yang ini ya. Ya ini. Sorry agak lupa ya teman-teman. Karena proses cetaknya itu sangat rumit sekali. Kemudian ini untuk jenis yang menggunakan kacang 9 teman-teman. Bisa dilihat frame-nya tebal. Tebal sekali dan ini sangat keras ya. Bisa bahkan lebih bagus dari frame bawaan pabrik yang seri G19 ya. Ini untuk gripnya teman-teman. Jadi nanti akan diproses lebih jauh lagi ya seperti ini. Kalau yang ini masih tetap menggunakan 22. Jadi potongannya seperti ini ya teman-teman. Segi perintilannya seperti ini. Nah seperti ini. Ini menggunakan kacang 22 teman-teman. Ya. Menggunakan filamen khusus. Ini juga.
perintilannya sangat banyak sekali ya. Dan tebal-tebal seperti ini. Ini nanti dibaut juga dari sini ke sini ya. Gitu. Dan ini untuk yang kecil-kecil seperti trigger. Ada trigger. Ada ini bagian mic ya. Pendorong kacang dua-dua seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Dan kemudian untuk springnya juga sudah kita buat seperti ini. Jadi untuk mendorong kacang dua-dua. Cuma sepertinya nanti untuk spring di dalam nanti kita ganti lebih lebar dan lebih keras lagi ya teman-teman. Bukan yang seperti ini ya. Karena untuk yang ini kita menggunakan kacang 9 ya. Jelas ini untuk nominalnya itu angkanya jelas sangat ramah di dompet ya teman-teman. Apalagi ini ya, jenis ini. Sangat ramah dan jelas durability-nya sangat bagus kekuatannya ya teman-teman. Jadi kita bikin semaksimal mungkin untuk chambernya dan lain sebagainya. Jadi untuk slide fotonya kalian bisa lihat di akhir video ini ya teman-teman. Oke. Jangan lupa langsung di WA ke sini teman-teman. Terima kasih. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa teman-teman.